Halo, ketemu lagi sama saya Firman. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang dana pensiun. Nah, untuk sekarang kita akan coba membahas tentang 4% rules atau aturan 4% untuk menghitung dana pensiun kita. Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai. Oke, nah teman-teman sekalian, di sini saya akan coba simulasikan ya. Kita sekarang coba beralih ke media Excel untuk mensimulasikan 4% rules atau aturan 4% untuk dana pensiun kita. Nah, sebetulnya apa sih 4% rules itu? 4% rules itu adalah dana yang aman kita gunakan atau dana yang bisa kita gunakan setiap tahunnya ketika kita berhasil mengumpulkan dana pensiun. Nah, misalkan kita berhasil mengumpulkan dana pensiun sebesar 100 juta rupiah ya. Nah, itu berarti dana yang aman untuk kita gunakan dari 100 juta rupiah itu hanya 4% saja. Sisanya dikemanakan? Sisanya kembali diinvestasikan. Kenapa? Agar dana pensiun kita itu tidak berkurang atau relatif tetap dan bisa digunakan secara simultan dan terus-menerus. Nah, gimana sih caranya menghitung 4% rules? Nah, di sini saya sudah membuat satu Excel ya. Di sini ada kolomnya itu, yang pertama kita hitung pengeluaran per bulan kita, seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Kemudian kita bisa perkirakan usia pensiun, berapa tahun lagi kita akan pensiun. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui nilai inflasi rata-rata setiap tahunnya. Nah, di sini taruhlah kita coba kasih nilai inflasi rata-rata tiap tahunnya itu 4%. Nah, kemudian di sini adalah kita juga harus menghitung pengeluaran bulanan kita di masa depan. Kalau misalkan nilai bulanan kita pengeluarannya itu 5 juta, berarti misalkan pengeluaran bulanan kita di masa depan itu berapa selama 20 tahun ke depan. Nah, kemudian kita juga nanti bisa memperhitungkan pengeluaran kita setiap tahunnya di masa yang akan datang, kemudian nanti didapat dana pensiunnya berapa. Nah, langsung aja ya coba kita hitung. Nah, misalkan kita mau pensiun 20 tahun ke depan ya, berarti nanti di sini kita isi perkiraan usia pensiun kita adalah 20 tahun ke depan, di sini diisi 20 tahun, 20. Nah, kemudian taruhlah pengeluaran per bulan kita adalah 5 juta per bulan untuk saat ini. Nah, kira-kira berapa sih pengeluaran kita di masa pensiun kita ketika saat ini kita pengeluarannya 5 juta? Nah, kalau misalkan inflasinya itu 4%, berarti perkiraan pengeluaran bulanan kita di masa depan yaitu adalah 10.955.000 sekian. Nah, ini menghitungnya dari mana? Nah, ini rumusnya teman-teman. Nah, ini rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah pengeluaran kita bulanan saat ini dikalikan 100 plus 4% karena inflasinya 4% per tahun. Nah, ini dipangkatkan 20. Nah, dipangkatkan lamanya kita mau pensiun itu berapa tahun lagi, seperti itu. Kenapa rumusnya seperti ini? Karena perhitungan itu nanti seperti ini ya. Misalkan 4% gitu inflasinya, berarti saat ini kita 5 juta, berarti tahun depan itu 5 juta plus 4%.
dan begitu seterusnya. Jadi nanti selama 20 tahun itu didapatkan nilai 10.955.000 sekian. Nah, kemudian kalau misalkan pengeluaran bulanan kita 20 tahun ke depan itu 10 juta sekian, nah berarti kalau untuk pengeluaran tahunannya kan tinggal dikali 12 saja. Berarti 10 juta sekian dikali 12. Jadi 131.467. Nah, karena di sini kita menggunakan aturan 4% atau 4% rules, berarti dana pensiun yang harus kita siapkan gitu ya agar kita aman mengambil 4% per bulannya itu adalah 3.286.684 rupiah. Nah, ini dihitungnya dari mana? Dihitungnya dari 131 juta dikali 25. Nah, 25 sendirinya ini dari mana? Karena kita menggunakan 4%, jadi kalau misalkan 100% dibagi 4% itu hasilnya 25. Seperti itu. Nah, kemudian gimana sih cara simulasinya gitu ya. Nah, di sini kan kita punya misalkan dana pensiun di 20 tahun yang akan datang itu kita sudah terkumpul sebesar 3.268 juta rupiah sekian. Nah, di sini kita itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dana tersebut harus kita masukkan ke instrumen investasi yang menghasilkan return minimal 10%. Nah, kenapa 10%? Jadi nanti kalau misalkan kita dapat return 10%, nah kalau misalkan menggunakan rumus 4% rules, 4%-nya itu kita bisa gunakan untuk biaya hidup. 6%-nya itu nanti kita bisa investasikan kembali. Jadi ketika kita misalkan 20 tahun ke depan itu menggunakan dananya sekitar 4% dari dana yang sudah kita kumpulkan, nanti dana pensiun kita itu akan relatif utuh gitu. Jadi nanti misalkan kalau misalkan kita pensiun walaupun kita tidak bekerja, di sini dana investasi kita utuh dan kita bisa ambil setiap tahunnya itu 4%, 4%, 4% untuk kebutuhan hidup kita. Jadi bisa dilihat di sini kalau misalkan kita ambil 4%, dananya ini tetap akan bertambah dan tidak berkurang. Jadi kita bisa bernapas lega gitu ya, walaupun tidak bekerja, kita bisa hidup seperti itu. Nah, jadi seperti itu tadi ya. Kalau taruhlah misalkan gimana nih kalau bulanan kita misalkan sekarang 10 juta ya, tinggal dirubah aja di sini 10 juta. Jadi kalau misalkan 10 juta perkiraan pensiun kita misalkan 10 tahun ke depan lah, misalkan optimis gitu ya. Nah, berarti pengeluaran di masa yang akan datang itu sekitar 14 juta per tahun. Nah, kemudian pengeluaran tahunannya sekitar 117 juta, dana pensiun yang harus kita kumpulkan itu 4 juta sekian. Nah, kalau misalkan returnnya 10%, berarti kan 440 juta. Nah, kita tarik untuk biaya hidupnya 177 juta, kemudian kita masukkan kembali untuk investasi, sisanya 266 juta. Begitu seterusnya. Nah, misalkan kita sekarang untuk pengeluarannya itu 5 juta ya per bulan. Nah, berarti kan kita harus mengumpulkan dana, misalkan maaf di sini perkiraan usia pensiunnya taruhlah 20 tahun kembali. Nah, berarti kan di sini kita harus mengumpulkan dana sebesar 3.286 juta ya. Nah, ini kan berarti besar banget ya. Nah, tadi yang seperti saya bilang, kita di sini kalau bisa mengumpulkan dana pensiun itu di instrumen investasi yang rate atau interestnya itu sekitar 10%. Nah, kalau misalkan kita sudah dapat instrumennya, taruhlah kita simulasikan. Nah, gimana sih caranya dapat 3 miliar ini dalam 20 tahun gitu ya. Nah, sebetulnya kalau misalkan ini kan kalau dilihat secara nominal ini besar banget ya. Sedangkan misalkan pengeluaran bulanan kita 5 juta, taruhlah kalau dari 5 juta gaji kita berapa sih misalkan gitu ya. Taruhlah 10 juta gitu. Nah, berarti kan di sini kita harus menghitung kira-kira berapa sih dana yang harus kita kumpulkan kalau kita pengen punya uang sebesar 3 miliar ini dalam 20 tahun.
dengan inflasi rata-rata 4% dan rate interest atau interest yang kita hasilkan di instrumen investasi kita itu 10%. Nah, di sini kita menghitungnya itu pakai rumus PMT ya. Nah, PMT, kalau misalkan teman-teman yang suka ngitung simulasi angsuran mungkin sudah biasa ya sama rumus ini. Nah, di sini taruhlah kita punya contoh return dari investasi kita di sini 10%. Nah, kemudian di sini NPR itu adalah waktu yang kita butuhkan di usia pensiun kita. Misalkan kita ingin pensiun 20 tahun ke depan. Nah, persen value kita kan berarti 0 itu adalah persen value ini nilai uang kita yang kita punya sekarang, berarti kan 0 ya. Nah, kemudian kita ingin masa depan itu punya uang 3.286 juta. Nah, berarti kalau misalkan menggunakan rumus PMT, di sini yang harus kita kumpulkan adalah 57.384.000 per tahun. Nah, dibagi 12 berarti sekitar 4.782.000 per bulan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau punya dana 3 miliar, kalau misalkan investasi kita instrumennya itu returnnya 10% selama 20 tahun, berarti kita harus nabung per bulannya itu 4.782.000 seperti itu. Nah, coba kita pakai ini ya, barangkali ini di sini misalkan rumusnya seperti ini, PMT gitu ya. Nanti ini muncul PMT, tinggal kita double klik saja. Nah, di sini kita klik ini formulanya, nanti kita akan muncul. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Nah, rate-nya berapa nih yang mau kita masukkan untuk return? Misalkan seperti tadi 10%. Nah, kemudian NPR-nya kita mau usia pensiunnya misalkan berapa tahun? 20 tahun. Taruhlah sekarang usia pensiunnya kita mau 30 tahun gitu ya. Nah, kemudian di sini persen value-nya 0 seperti itu. Nah, kemudian di sini kita mau value-nya berapa? Oke, biar kita gampang, kita ini dulu deh. Misalkan sekarang kita usia 25 tahun, kita mau pensiun usia 65 tahun, taruhlah biar lebih ini ya, usia pensiunnya kita perpanjang misalkan, kalau biar nanti nggak kebesaran nabungnya misalkan. Nah, kalau misalkan 30 tahun kemudian berarti kan dana yang harus kita kumpulkan ini sekitar 4 miliar sekian ya, seperti itu. Nah, taruhlah kita gimana sih caranya biar dapat 4 miliar gitu ya. Nah, berarti 10% di sininya 30 tahun. NPR-nya taruh di sini kita samakan dengan ini. Gitu ya. Berarti nanti kita coba hitung nilainya berapa. Nah, di sini kita coba hitung pakai rumus PMT. Kita double klik. Nah, biar enak. Ini nah. Rate-nya gitu kita berarti 10% NPR, kita mau berapa tahun nih, berarti 30 tahun. Present value-nya kita 0 karena anggap kita belum punya tabungan pensiun sama sekali. Future value-nya itu kita isi 4.865.096.265. Oke, kita langsung oke saja. Nah, di sini kan minus ya teman-teman. Nah, biar plus kita di sini pakai rumus ABS kurung buka, sini kurung tutup. Nah, berarti dana yang harus kita kumpulkan itu 29.576.000 setiap tahunnya. Berarti per bulan itu sekitar 2 juta. Nah, kalau misalkan di sini kita usia pensiunnya makin panjang ya, berarti dana yang kita kumpulkan per bulannya itu makin kecil. Nah, berarti kalau misalkan kita di sini pengeluaran bulannya 5 juta, kemudian perkiraan usia pensiun kita 30 tahun kemudian, asumsinya di sini inflasi rata-rata per tahunnya 4%, pengeluaran bulanan kita di masa depan itu jadi 16.260.000.
Nah, pengeluaran per tahunnya jadi 194.603.000. Nah, kemudian dana pensiun yang terkumpul itu nanti 4.865.000. Nah, dari sini kalau misalkan kita return dari investasinya tetap 10% misalkan, atau bahkan bisa lebih. Nah, di sini dana yang bisa kita pakai setiap tahunnya itu 486 juta. Nah, yang kita gunakan untuk biaya hidupnya cukup 4% saja. Nah, 6%-nya sisanya itu kita reinvestasikan kembali. Nah, jadi begitu setiap tahun seperti itu terus, dan kalau misalkan menurut aturan ini, maka kita akan bebas secara finansial seperti. Jadi tanpa perlu bekerja kita masih bisa hidup nih, gitu ya. Jadi dananya tidak akan habis, dana pensiun kita. Nah, tapi kita tetap bisa menggunakan dana tersebut untuk biaya hidup sehari-hari, gitu, tanpa mengurangi dana yang kita investasikan. Oke ya, mungkin sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.